Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Wahyu Pramasinto. Jadi sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya. Nah, ini kita masih melanjutkan aplikasi penjualan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita masuknya ke pembuatan laporan PDF. Nah, untuk laporan PDF-nya di sini ada laporan penjualan. Ya, jadi isi ya tanggal awalnya, di situ nanti muncul date picker, kemudian isi tanggal akhir dan pilih formatnya, ya, PDF atau Excel, kemudian klik tombol cetak. Ya, nah sekarang kita ngebahasnya di bagian PDF-nya dulu. Ya ini penjelasannya ya. Ini relasi tabel, jadi kita butuh nama pelanggan ya. Nanti akan dimunculkan nama pelanggannya, kemudian tanggal transaksinya itu kita dapat dari tanggal penjualan, sama nanti totalnya berapa ya, itu kita dapatkannya dari detail penjualan ya. Nah, file apa saja yang dibutuhkan? Kita butuh controller, labjual.php, kita butuh model, labjualmodel.php, kita butuh date picker, yang untuk memunculkan pilihan tanggal tadi, tanggal awal sama tanggal akhir. Kemudian ini JavaScript-nya, kita butuh ini ya. JavaScript ini untuk memunculkan date picker-nya. Jadi kalau yang atas ini adalah library-nya ya. Nah, ini buat pemanggilan di view ya. Kemudian kita butuh view, lab jual view. Nah, kita butuh libraries ya. Library-nya adalah FPDF nih. Nah, ini nanti kita bikin file baru untuk pemanggilan FPDF. Ya, ini penjelasan tentang library FPDF-nya. Jadi FPDF itu merupakan sebuah library ya, yang dimungkinkan untuk membuat atau mengenerate file PHP secara langsung, jadi on the fly, tanpa harus menginstal atau mengaktifkan modul PHP tertentu seperti PDF-Live. Kita bisa download gratis di fpdf.org. Ya, ini cara menggunakannya. Pertama kita download dulu di sini. Nanti filenya adalah zip ya. Nah, file zipnya ini kita taruh di application ya, third party-nya. Kemudian kita copy ya ke folder FPDF. Jadi kita bikin dulu di application ya, third party, bikin FPDF. Jadi maksudnya library pihak ketiga ya. Kemudian diekstrak dengan FPDF-nya, diekstrak sehingga ada beberapa file. Nah, untuk pemanggilannya, jadi pada saat kita memanggil library FPDF, nah ini kita bikin dulu library ini namanya kelas FPDF, kita simpan di application libraries. Ya, nama filenya pdf.php. Nah, setelah disimpan, nanti kita bisa panggil library ini melalui controller dengan cara $this load library PDF. Jadi karena kita kasih namanya ini adalah kelas PDF ya, kita panggilnya library PDF. Nah, di kelas PDF ini, ya, di konstruktornya kita memanggil library FPDF yang tadi sudah kita letakkan di folder third party FPDF, fpdf.php. Oke, untuk aplikasinya saya buka di sini ya, di browser. Ada kan transaksi laporan penjualan. Nah, ini tanggal awal, jadi ada pilihan tanggal, ini kan ya, date picker. Misalkan saya ambil tanggal 1 Januari sampai tanggal akhir 30 Juni ya. Pilih PDF, kemudian klik cetak. Nah, pada saat klik cetak, jadi aplikasi kita langsung mengenerate sebuah file PDF yang langsung di-download ke komputer. Nah, biasanya ini letaknya di tergantung browser ya.
Nah, kalau saya dia langsung nge-download ke folder download. Nah, isinya seperti ini. Jadi laporan 1 Januari, ya ini sesuai tadi tanggal awal yang dipilih, sampai 30 Juni ya, ini tanggal akhir yang dipilih. Kemudian kita munculkan nomor penjualannya. Nah, ini berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 30, 1 Januari sampai 30 Juni, ini ada 2 transaksi saja. Ya, nomor penjualannya sekian, J0010, di tanggal 27 April. Ya, nama pelanggannya Naira, totalnya sekian. Nah, terus nomor penjualan J00, nah, tanggal penjualan 18 Mei, ini nama pelanggannya. Nah, ini totalnya sekian. Ini ditotalin ya, 466.000. Kayak itu dia tadi cara penggunaan si aplikasi. Oke, kemudian kita lihat filenya ya. Kita lihat codingannya. Codingannya kita lihat dulu dari controller. Nah, di controller nih di atasnya ada require vendor autoload. Nah, ini buat Excel ya, nanti buat cetak Excel. Nanti saya nggak jelasin yang ini dulu. Nah, kita langsung masuk ke kelasnya ya. Kelas laporan penjualan. Kini ada konstruktor, ya panggil CKDM login, panggil library PDF, panggil model, ya, penjualan lab jual model. Terus saya butuh JS file. Ya, jadi setelah disitu JS file nih arah ya. A1R nih kita panggil date picker-nya, JS date picker. Kemudian ini CSS file, ya, panggil file CSS untuk date picker-nya. Terus JS file, panggil labjual.js. Nah, kita lihat dulu di labjual.js-nya nih. Ini sedikit. Ya, ini jQuery buat munculin date picker. Oke, jadi dokumen ready, function, tagel awal. Nah, ini sesuaiin ID ya yang ada di labjual view. Nah, ini saya buka dulu labjual view, ada tagel awal nih ID-nya, ada tagel akhir. Nah, jadi ini namanya sesuai. Tagel awal, tagel akhir, date picker. Nah, tentuin formatnya YYYMMDD. Terus auto close-nya true. Oke, sebenarnya di konstruktor ini ada kekurangannya. Kekurangannya adalah saya tidak memanggil pengecekan hak akses. Ya kalau di sebelum-sebelumnya kan kita panggil hak aksesnya dulu. Apakah dia boleh masuk atau enggak? Nah, ini saya kelupaan manggil di sini ya, tapi nggak apa-apa. Terus indeksnya dia panggil template ADM. View-nya adalah lab jual view. Nah, kita lihat view-nya. Nih, lab jual view sudah saya buka. Oke, di laporan penjualan if set error. Jadi kalau ada variable error ya saya munculin errornya. Ini pakai bootstrap class alert, munculkan errornya di sini. Terus di bawahnya kita bikin form ya, bikin form pakai form open, penjualan, lab jual, cetak. Jadi actionnya ada di mana? Di folder penjualan, di controllernya namanya lab jual, kemudian di metode cetak. Jadi nanti di controller lab jual ada function atau metode cetak ya. Bikin tanggal awal. Oke, ini bikin teks ya, inputan teks, ID-nya tgl awal, name-nya tgl awal. Nah, ID tadi dipakai buat pemanggilan di JavaScript ya. Sementara name ini nanti kita perluin buat ngambil data di controller. Tanggal akhir sama nih, tgl akhir sama tgl akhir. Terus format ya. Nah, formatnya ini ada radio ya, radio button. Yang satu PDF. Ini PDF-nya. Saya kasih name-nya format. Terus satu lagi Excel nih, value-nya Excel. Oke, saya kasih nama name-nya format juga. Dan ada tombol submit di sini ya. Saya kasih nama TBL cetak. Oke, form close. Nah, setelah form ini diisi,
Nah, dia akan masuk ke cetak, function cetak nih ya. Jadi saya balik lagi ke controller lab jual. Ya, ada function cetak. Nih. Jadi function cetak, cek dulu nih. Dia nggak klik tombol cetak nggak? Jadi kalau misalkan saya misalkan lab jual slash cetak, ini harusnya nggak boleh. Ya karena kita belum masukin data. Jadi dicek if this input post tbl cetak. Ini maksudnya tombol cetaknya diklik nggak pada saat dia masuk ke function cetak. Kalau iya, dia masuk ke sini. Kalau enggak, ya ini else-nya kembalikan dia ke form. Kembalikan ke penjualan, lab jual, index. Nah. Terus kalau diklik tombol cetak berarti ambil data inputannya. Tadi kan ada inputan tanggal awal, tanggal akhir, sama format. Nah ini saya bikin variabel 3. Ya karena ada 3 inputan kan, saya bikin 3 variabel. Tanggal awal, tanggal akhir, format. Nah di tanggal awal $this input post tgl awal. Di tanggal akhir $this input post tgl akhir. Di format $this input post format. Nah jadi yang ada di sini, yang ada di dalam kurung sini itu sesuai dengan name. Name ada tanggal awal, tanggal akhir, sama format ya. Jadi namanya harus sama. Sementara untuk variabel ini namanya bebas sebenarnya. Kemudian cek data dulu. Cek data, ada datanya nggak? Kalau nggak munculin error. Ya. Cek data sama dengan $di slab jual model, cek penjualan, tanggal awal sama tanggal akhir. Jadi sebelum munculin file PDF-nya ya, atau sebelum munculin apa? File Excel-nya, di sini ada pengecekan dulu. Ada nggak sih transaksi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian? Nah, coba ya di programnya. Misalkan saya pilih tanggal awalnya tanggal 30 Juni sampai 30 Juni. Ada nggak nih cetak? Nah, nggak ada kan? Kalau nggak ada munculin ini. Oke ya. Jadi jangan sampai nanti kalau nggak ada kita tetap bikin file PDF sama file Excel-nya. Ya percuma kita bikin karena datanya kosong. Jadi mendingan sebelum bikin dicek dulu, kalau nggak ada munculin ininya ya. Nah itu tadi kan di view-nya ada ya, ini if set error nih. Jadi kalau ada error, munculkan errornya. Nah ini salah satu errornya. Oke, jadi kita masuk ke mana? Ke lab jual model, cek penjualan ya. Parameternya tanggal awal sama tanggal akhir. Oke, ini modelnya. Ya di model, di konstruktornya saya bikin ini variabel globalnya ya. Tabel penjualan itu penjualan, detail penjualan itu detail penjualan, tabel pelanggan itu pelanggan. Nah ini function cek penjualan, tanggal awal sama tanggal akhir. Oke, jadi dicek Lardis DB select bintang from tabel penjualan where tanggal penjualannya lebih sama dengan tanggal awal, where tanggal penjualannya lebih kecil sama dengan tanggal akhir. Jadi ini bacanya apa? Select bintang from penjualan where tanggal penjualan lebih besar dari tanggal awal dan tanggal penjualan lebih kecil dari tanggal akhir. Oke, query di db get, jalanin query-nya nih. Terus di ini if query numero sama dengan 0. Jadi kalau jumlah recordnya 0, return false. Oke, kalau ada return true. Nah, jadi ini cek data itu isinya antara true sama false. True kalau ada datanya, false kalau tidak ada data. Ya. Nah ini if cek data. Jadi kalau true nih, kalau ada datanya masuk ke sini. Oke, else kalau tidak ada data, nah saya bikin variabel $data error. Data penjualan tidak ditemukan. Ya ini tadi buat munculin error yang ini kan ya, data penjualan tidak ditemukan. Panggil template ADM lagi, lab jual view this data. Jadi supaya di halaman view-nya ya munculkan variabel error nih. Kan ini error di sini. Maka di view-nya manggilnya $error. Oke, kalau di datanya cek formatnya dan dia pilih format apa, PDF atau XLS.
kan di sini tadi di radio buttonnya kan ada name ya, namenya format. Nah, value-nya apa? Value-nya PDF atau XLS, gitu kan. Nah, kalau PDF panggil $dis laporan PDF tanggal awal tanggal akhir. Nah, ya, kalau XLS berarti dia masuknya ke laporan XLS. Ya. Nah, ini laporan PDF-nya nih. Function laporan PDF, tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, ini ada TGL awal Indo sama dengan $dis mylib TGL Indo ya, TGL awal. Jadi ini itu library mylib bikinan kita waktu itu tanggal Indo. Ini tuh buat munculin di PDF. Nah, untuk ini tulisan ini 1 Januari 2020. Tadi kan di program kita milihnya ininya ya. 2020 0630. Nah, dari format ini itu kita rubah ke format yang lebih mudah dibaca. 1 Januari 2020. Karena kalau di sini kita tulis 2020 strip 01 strip 01 itu orang bacanya ribet, maka kita jadi ke dalam format Indonesia supaya mudah dibaca. Ya, saya bikin tanggal awal Indo sama tanggal akhir Indo. Kemudian ambil data laporan itu data laporan sama dengan $dis lab jual model get laporan. Nah, panggil model, functionnya adalah get laporan, tanggal awal sama tanggal akhir. Nah, ini query-nya ya. Jadi join ke dua tabel. Select detail penjualan, nomor penjualan, jadi ambil nomor penjualannya, ambil tanggal penjualannya, ambil nama pelanggannya, kemudian di sum. Ya, sum itu kita jumlahkan ya, quantity kali hardset sebagai order total. From dari tabel detail penjualan, joinnya ke tabel penjualan, ya di mana tabel detail penjualan dot nomor penjualan sama dengan $dis tabel penjualan nomor penjualan. Join tabel pelanggan, join lagi tabel pelanggan, di mana tabel penjualan kode pelanggan sama dengan tabel pelanggan kode pelanggan. Dan ini query itunya ya. Query buat ngambil datanya. Where tanggal penjualan lebih besar dari tanggal awal, where tanggal penjualan lebih kecil sama dengan tanggal akhir. Order by tabel detail penjualan, nomor penjualan ascending. Group by tabel detail penjualan, nomor penjualan. Terus get result array. Dan datanya kita return ya. Jadi ini kalian harus bisa ya bikin query-nya seperti ini. Query buat ngambil datanya dulu, kemudian kita jalankan. Ya, kembalikan array-nya, kembalikan lagi ke si controller. Ya, berikutnya setelah tadi kita ngambil data ya dari model, kita bikin objek berdasarkan kelas PDF. Jadi kita mulai bikin PDF-nya. Oke, bikin objek baru $PDF sama dengan new fpdf nih, karena kita tadi panggil library-nya fpdf ya. Terus $PDF add page, ini kita bikin page baru. Terus kita atur $PDF set font. Kita atur fontnya adalah Arial bold 16. Ya, nah ini karena kita mau bikin ini nih judul. Jadi kita bikin mulai dari atas dulu ya, judulnya dulu. Terus cetak. Lebarnya 190, tingginya 7, bordernya 0, tidak ada enter setelahnya, rata tengah nih. Jadi di PDF cell. Ya, kita bikin sebuah sel atau sebuah kotak dengan lebar 190, tingginya 7. Nah, tulisannya adalah laporan penjualan. Ini laporan penjualan nih. 0. Oke, 0 ya. 0 itu artinya border 0 nih. Nggak ada garis tepinya. Tidak ada enter setelahnya. Ya, dan dia rata tengah. Jadi tulisan laporan penjualan dia rata tengah nih kan. Oke, terus $PDF ln. ln ini buat enter, turun satu baris. Nah, di bawahnya bikin lagi sel 190, panjangnya 190, tingginya 7, TGL awal Indo, strip TGL awal, TGL akhir Indo.
ya 0, kemudian 1, 0 ini berarti bordernya 0, 1 ini berarti ada enter setelahnya. Ini saya kasih jarak sini ya, terus rata tengah. Jadi ini tuh buat munculin yang ini kan tadi tanggal dalam format Indonesia. Terus buat header, ya buat header tabel data tentukan label, panjang kolom dan perataan. Oke, jadi header ini saya mau bikin judul kolomnya kan array, labelnya adalah nomor penjualan. Oh, ini lebarnya 30 ya kan, align-nya center di rata tengah. Nomor label tanggal penjualan 40 tengah ya. Nama pelanggan 40 tengah. Terus total, label total nih lengthnya 30 di rata kanan. Nah, ini ntar buat bikin yang ininya nih ya. Ini nama-nama judul headernya, kemudian perataannya itu yang ini nih. Masing-masing kolomnya rata tengah atau rata kanan. R itu right ya, kanan nih. C itu center, tengah. Terus $PDF set font Arial. Kita ganti font lagi. Kalau tadi kan judulnya ukuran lebih besar. Nah, karena saya mau cetak isinya, saya tentuin isinya itu ukuran hurufnya lebih kecil. Jadi set font Arial. Ya Arial, dia kosong berarti dia tidak tebal ya. Ukuran fontnya 10. Terus bikin latar belakang warna hitam. Ini latar belakang ini nih warna hitam. $PDF set fill color 00 ini hitam ya. Terus teksnya warna putih. Nah, set text color. Oke, 255, 255, 255 ini putih. Terus warna border atau garis tepinya ya, set draw color. Oke, ini warna apa nih? Agak-agak merah gitu ya. Ini kode RGB nih, saya nggak hafal juga. Saya cuma hafal warna hitam dan putih. Terus print header. Oke, kita cetak headernya ya. Header itu yang ini tadi kan. Nomor penjualan, tanggal penjualan, nama pelanggan, total. For each dollar header. Jadi looping dari dollar header nih, dari variable ini kan dollar header, as dollar column. Dollar PDF cell, nah, kolom lengthnya berapa nih? Lengthnya itu sesuai ini tadi kan 30. Ini kolom dapat dari ini kan S-nya. Kolom ya, label 1 ya, satu itu ada border, 0 itu tidak enter. Kemudian C itu center, true ini adalah latar belakang. Jadi looping sehingga dia menampilkan tampilan yang seperti ini. Berikutnya enter lagi, enter ke bawah. Tampilkan data tabelnya, set fill color. Nah, nih set fill colornya saya rubah lagi ya, warna backgroundnya berubah. Terus set text colornya juga dia berubah ya, warna hitam. Jadi 0 atau 0,0,0 itu warna hitam. Fontnya Arial, ukurannya 9. Saya jadikan ukuran lebih kecil. Kalau lihat di sini kan antara header sama baris berikutnya hurufnya beda ya. Fill false. Oke. Fillnya false. Fill itu tadi ini buat bikin warna background ya. Jadi ini nanti saya mau bikin selang-seling fillnya. Totalnya 0. Saya bikin variabel total ini buat menampung angka ya, sehingga nanti angkanya dimunculkan di bagian paling bawah. Oke, for each dollar detail laporan tadi dari variabel yang ini kan nih. Ya, jadi dia akan for each akan looping sesuai dari data laporan. $ID, $ID cuma buat nomor urut karena arraynya kan array asosiatif ya 0, 1, 2 gitu. Ini detail adalah datanya atau recordnya. Jadi kalau ada beberapa record, nah dollar detail ini tuh untuk menampung per recordnya. Ya, satu record. Dollar I 0, dollar subtotal sama dengan dollar detail order total.
Jadi saya bikin variabel subtotal, dapatnya dari mana? Dari dollar detail ini, order total. Nah, order total dapat dari love jual model nih. Jadi love jual model kan yang kita ambil fieldnya ada nomor penjualan, ya, TGL penjualan, NM pelanggan, sama order total. Nah, ini saya ambil order totalnya. Ya, ini jadi subtotal itu buat ngambil per record ya. Misalkan kita ordernya ada 2 item. Item A sama item B. Nah, subtotal ini berarti kita buat ngambil item A dulu nih. Ya, kita tampung ke dalam variabel subtotal. Terus bikin variabel total. Total sama dengan dollar total plus subtotal. Nah, ini variabel ini tuh buat apa? Buat penjumlahkan ya. Buat penjumlahkan nih. Jadi ini pertama kan ini nih subtotal 398.000. Ini kan di subtotalnya 398.000. Dollar total sama dengan 0. Awalnya 0 nih ya. Plus subtotal. Kayak gitu ya. Nah, nanti looping lagi kalau ada data berikutnya. Subtotalnya berapa? Subtotalnya data berikutnya 98.000. Nah, maka dolar total sama dengan dolar total. Ini bukan 0 lagi, tapi dolar total sudah berubah jadi tadi 368.000 plus subtotal plus 98.000. Jadi dolar total sekarang isinya adalah 466.000. Ya begitu seterusnya sampai datanya habis dibaca. Detail order total sama dengan dollar di smiley per rupiah. Ya, ini library rupiah ini buat ngecetak angka dalam bentuk rupiah 368.000 jadi 368.000 gitu ya. Karena kan kalau di database sebenarnya ini nggak ada titiknya. Oke, jadi kita rubah dia ke dalam format Indonesia. Nah, dollar detail dari order total. Kemudian jadiin tanggal Indonesia, dollar detail TGL penjualan. Ya, tadi TGL penjualan itu dapatnya dari sini kan ada ya, TGL penjualan. Sama dengan dolar di smiley TGL Indo, oke, buat ngerubah jadi format Indonesia. Nah nih, 27 April, 18 Mei itu format Indonesia ya. Dollar detail TGL penjualan. Oke, kemudian looping for each dollar detail, dollar sell, dollar PDF, sell, header yang ke I, lengthnya berapa? Jadi kita lihat di sini ya, di lab jual model itu kita ngambil berapa field sih? 1, 2, 3, 4 field. Nah, maka di header ini juga harus ada 4 nih. Tuh, 2, 3, 4 ya. Karena masing-masing kolomnya nanti kita atur lebarnya itu dari sini. Ya. Jadi for each dollar detail as dollar sell. Ini tadi selnya kan kolomnya ada 4, jadi dia loopingnya 4 kali. Dollar PDF sell header. Nah, ini dia panggil lagi variabel header yang di atas tadi. Lengthnya, panjangnya berapa? Karena si PDF sell ini pertama kan dia butuh length, lebar ya. Nah, lebarnya tadi kita sudah tentukan di variabel header. Terus 5, oke, tingginya 5. Kemudian ini dollar sell. Ya. Dollar sell ini berarti isinya nih, isi datanya yang kita ambil dari hasil query. Oke, 1 nih berarti ada garis-garis tepinya. 0 ini tidak ada enter. Kemudian ini align, ngambil dari header tadi C atau R. Terus dollar fill, ini backgroundnya. Ya, backgroundnya ada atau tidak. I++. Oke, jadi dia looping kan, pertama dia looping misalkan yang ini. Ya. Dollar fill sama dengan not dollar fill. Jadi dollar fill tadinya false dirubah jadi true. Nah, ini sebenarnya buat ngerubah ini nih. Apakah dia ada warna backgroundnya atau tidak. Ini kan jadi kalau datanya banyak dia bakal selang-seling. Baris yang pertama ya dia putih berarti nggak ada backgroundnya. Baris kedua dia ada backgroundnya. Baris ketiga ya dia tidak ada backgroundnya lagi. Itu dapatnya dari dollar fill. Kemudian dollar
PDF LN. LN itu enter. Jadi abis dia ngecetak record yang pertama, enter dulu, nyetak record kedua, enter, record ketiga, enter, dan seterusnya. Terus set font Arial bold 10. Oke, kita rubah lagi fontnya. Munculkan sel 110,5. Ini tuh saya jumlahin dari yang ada di dollar header kan, panjangnya berapa. Total 1. Ya, ada bordernya 0, center true. Total. Terus sel 30,5. Bikin dolar totalnya ya, tampilkan dolar di Melip rupiah, rata kanan, true. Kemudian outputnya download. Ya, dolar PDF output DD itu download. Simpan dengan nama laporan jual.pdf. Kalau dilihat di sini kan nih laporan jual.pdf nih. Tapi karena saya udah coba sampai 6 kali, maka di sini ada angka 6-nya. Oke, ya itu penjelasan materi pertemuan 13 ini. Jika ada pertanyaan silakan melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.